Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nengah Dwija Badranaya dengan NIM 8253707446. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi PPG guru tertentu dalam bidang studi seni pertunjukan Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Bangli. Saya akan mengajar kelas 10 seni pertunjukan. Ikuti perjalanan saya. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Sengkara ya, kita semuanya masih dilindungi oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Masih. Harus ya, harus semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kita di hari ini lancar ya. Kedua kelasnya siapa ya? Saya Pak. Suaria, silakan. Pada sana. Terang Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Wignamastu Namo Siddha. Om Siddhastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ke tempat kalian masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran di siang hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian semua. Apakah ada yang nggak masuk? Ada. Ada ya? Oke, biar detail Pak, langsung aja bacakan absen kalian ya. Atas nama Iwayan Suwarya. Hadir Pak. Suwarya, ketua kelasnya ya, Suwarya. Desa Madiri Semardianti. Desa, oke. Anak Agung Gede Karunia Yasa Pamayun. Hadir Pak. Hadir. Kemarin kenapa nggak masuk Gung di minggu lalu di pelajaran apa? Ada kesibukan Pak sembahyang. Sudah bersurat? Sudah. Oh, mungkin suratnya nggak nyampe di Bapak ya. Anak-anak yang lainnya, kalau memang kalian ada kesibukan, kalau kalian memang ada halangan untuk hadir ke sekolah, sedikit tidaknya harus bersurat ya. Kalau sekarang sudah canggih zamannya, kalau kalian misalnya terhalang, tidak bisa dititipin surat, temannya jauh, bisa lewat teknologi chat temannya atau konfirmasi ke Bapak Ibu Guru yang mengajar ya. Nomor 4, Kadek Praditya Wiguna. Praditya yang mana ya? Praditya. Niluh Pipi Dianti. Pipi, oke. Pipi paling rajin ya, dia tidak pernah absen di mata pelajaran Bapak. Wayan Radiasa. Hadir Pak. Radiasa, oke. Iketut Pasak Sudiartawan. Hadir Pak. Pasa, oke. Sudiartawan hadir. Ikade Sampun Dwi Mertayasa. Hadir Pak. Kadek Sampun, yang mana? Ya Pak. Sampun. Iwayan Asri Wiyani. Hadir Pak. Asri, yang mana? Oh, Asri. Niluh Amanda Putri. Amanda Putri. Nikade Epitasari. Hadir Pak. Epitasari, oke. Dewo Gede Teguh Pramana. Dewo. I Gusti Lanang Agung Windu Putra. Kan yang 14. Nikoming Yuliantari. Koming Yuliantari, oke. Oh, berarti yang nggak hadir tuh cuma teman kalian yang atas nama Ariase. Ya. Nomor absen 15 ya. Kenapa nggak hadir alasannya? Tahu Pak. Nggak ada konfirmasi ke kalian? Tidak ada. Berarti tidak ada bersurat juga tidak? Tidak. Oke, Pak tandai dulu. Nanti Pak akan hubungi mungkin siswanya yang ini. Oke,
Anak-anak sekalian, untuk mengawali mata pelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali ke kalian semua. Di jam Bapak ini kita kan udah buat kesepakatan ya. Masih ingat ya dengan kesepakatan itu? Masih. Ada yang mungkin pikun, pelupa. Pak ingatkan lagi ya. Ada 3 hal mendasar yang kita sudah sepakati sama-sama. Pak ingatkan kembali. Yang pertama adalah menyangkut tentang kedisiplinan kalian. Yang pertama, kalian tidak boleh membawa makanan ke kelas, tidak boleh kalian buang sampah di kelas. Kalian harus menjaga kebersihan kelas. Bukan untuk kalian saja, untuk Bapak juga ya. Itu yang kedua adalah kalian tidak boleh telat masuk di pelajaran Bapak. Karena menurut Bapak kedisiplinan dalam pendidikan itulah hal yang paling utama gitu. Percuma kita pintar memiliki ilmu pengetahuan jika kita tidak disiplin gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk penggunaan gadget, penggunaan HP ya. Demi kondusivitas pembelajaran kita sudah punya kesepakatan setiap kita belajar sama-sama di jamnya Bapak, kalian dilarang untuk membuka gadget agar pelajarannya menjadi kondusif ya. Kecuali Bapak yang menyuruh, misalnya untuk kalian mencari referensi di internet, mencari video di YouTube dan lain sebagainya, itu dipersilakan, tapi melalui konfirmasi dari Bapak. Ya, 3 hal itu sudah diingat ya? Sudah diingat? Oke. Bapak langsung saja agar bisa mempersingkat waktu. Oke. Kalian sudah tahu bahwa Bapak mengempu mata pelajaran teknik dasar seni pertunjukan. Ya, yang namanya mendasar itu dari awal. Kalau bagaikan bangunan itu dari awal banget. Kalian kan kelas 10. Kalian harus tahu tentang pemahaman bagaimana seni pertunjukan itu secara universal, secara umum dan mengkerucut nanti. Oke, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Siapa yang pertama tadi ya? Geta. Oke, silakan. Baik, saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu ada pertama Keraskan lagi dikit Geta, biar didengar sama teman yang di belakang. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada mampu menunjukkan varian pola gerak tari kayonan gaya Sukawati. Yang kedua, mampu menampilkan pola gerak kayonan gaya Sukawati secara utuh. Yang ketiga, mampu menyesuaikan pola tari kayonan gaya Sukawati dengan iringan gender. Ya, ada 3 hal ya, anak-anak. Yang pertama, mampu menunjukkan varian pola gerak tari kayonan gaya Sukawati. Namanya ada varian. Varian itu berarti lebih dari 1. Berarti ada berbagai macam pola gerak tari kayonan yang kita miliki khususnya di Bali ya, Nak ya. Karena Bali itu terkenal sekali dengan kebudayaannya, anak-anak. Wisatawan yang datang ke Bali, mereka ingin sekali mempelajari kebudayaan kita khususnya kesenian. Mereka ingin sekali mengetahuinya. Nah, kita memiliki banyak sekali. Yang pertama, kalian dituntut agar mampu menunjukkan varian pola gerak tari kayonan gaya Sukawati. Nah, yang kedua, mampu menampilkan pola gerak tari kayonan gaya Sukawati secara utuh. Ya, secara utuh. Ada kata secara utuh, berarti menyeluruh. Nah, keutuhan itu sangat penting dalam dunia pemahaman kalian dalam kesenian, agar kalian tidak setengah-setengah pemahamannya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyesuaikan pola tari kayonan gaya Sukawati dengan iringan gener ya. Dalam pertunjukan wayang, antara gener dan wayang itu mereka tuh saling kolaboratif, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi aksen-aksen yang diberikan oleh gener harus diikuti oleh seorang dalang yang menarikan wayang kayonan, dan juga sebaliknya. Aksen-aksen dari tari kayonan harus juga diikuti oleh gening gener ya, atau gamelan gener ya. Tujuannya kalian sudah ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Ya, oke. Coba perhatikan slide di atas. Bapak mau bertanya, apa gambar itu? Ya. Saya Pak. Sorry ya, silakan. Apa kira-kira tuh? Orang yang sedang menarikan kayonan, Pak. Orang yang sedang menarikan kayonan. kayonan ya.
Itu kayonannya ya, itu ada 3. Yang lainnya, Ya Pak. eh, radiasa. Silakan. Orang yang sedang menarikan wayang kayonan di atas panggung, Pak. Orang yang sedang menarikan wayang kayonan di atas panggung. di atas panggung ya. Ada kata panggungnya ya. Melengkapi jawaban dari Suarya ya. Di atas panggung berarti seni pertunjukan itu bisa dikatakan pertunjukan ketika ada 3 aspek itu nak. Yang pertama ada performance atau artisnya yang mempertunjukkan. Yang kedua ada yang dipertunjukkan atau audiens penonton. Yang ketiga adalah ada panggungnya. Nah, ada tempatnya untuk itu dipentaskan. Ya, bagus. Ada lagi ya? Yang lainnya? Pasa? Tarian kayonan, Pak. Tarian kayonan. Itu aja. Singkat, padat, Ya. dan jelas. Ya. Oke. Tidak ada yang salah, Nak. Ini adalah wayang kayonan. Nah, wayang kayonan ini sebenarnya berakar dari budaya wayang kita di Bali. Budaya wayang kita tuh kental sekali, Nak. Ini sebenarnya wayang kayonnya udah diperbesar, ini udah dipergunakan dalam pertunjukan lain seperti drama tari, fragmen tari. Kayonan kita yang kita gunakan dalam pertunjukan wayang sebenarnya tidak sebesar itu, Nak. Wayang kayonnya cuman segini, ya. Bentuknya dia simetris, terus pemilihan warnanya juga variatif sehingga mampu menarik seorang yang melihatnya, terkesima dia melihat wayang kayonan. Nah, wayang kayonan ini ada yang tahu nggak pemaknaannya wayang kayonan ini? Siapa? Dewo, silakan. Karena kayonan itu melambangkan Ranting, pohon, air, udara. Oh, banyak sekali ya. Ya. Apakah benar? Benar. Benar ya? Benar. Berarti wayang kayonan ini menyimbolkan alam semesta ini gitu ya? Ya. Oke, biar kita tahu kebenarannya, Pak lanjut dulu. Oke. Bisa dibaca, Nak? So, Ada yang bisa membantu Pak untuk membaca slide di atas? Saya, Pak. saya Pak. Siapa ya? Siapa pertama tadi? Iya. Asri, silakan. Bacakan dengan keras ya, Asri ya. Kayonan merupakan simbol dari dunia alam yang berasal dari kata kayuan yang berarti pohon atau kayun yang bisa diartikan pikiran. Penggunaan kayonan dalam seni pertunjukan wayang tradisi Bali sangat fleksibel. Kadang ikala kayonan bisa digambarkan sebagai angin, air, pohon, sebuah rumah, dan masih banyak lagi. Benar berarti ya pendapat dari Dewonya tadi ya. Berarti kayonan itu adalah menyimbolkan dari alam semesta ini ya. Ornamen dalam wayang kayonan ini ada ranting pohon, di bawahnya ada batu. Berarti kayonnya adalah menyimbolkan alam semesta. Maka dari itu filsafat dari kayonnya adalah keseimbangan. Nak. Maka dari itu bentuknya dia sangat seimbang sekali antara kiri dan kanan. Begitu juga nanti di pola geraknya. Nanti di sana ada simbol-simbol keseimbangan ya. Karena kayonan ini kalau dari filsafatnya berasal dari kata kayuan yang artinya pohon atau kayun yang artinya pikiran. Bagaimana kita sebagai manusia harus hidup moderat, seimbang artinya tidak berlebihan. Nah, anak-anak, adapun kenapa Bapak memberikan kalian materi wayang kayonan? Karena minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Cepalo ya. Cepalo itu adalah pembukaan atau awalan dari tarian kayonan. Masih ingat ya aksennya, di mana cepalo itu dibunyikan, di bagian mana dari kelopak ini harus dipukul agar bunyinya nyaring. Kalian masih ingat ya? Masih ya. Ada aksen-aksen yang mendahului dari wayang kayonan sebelum keluar ya. Itu masih ingat ya? Masih? Ya, makanya sekarang Bapak lanjutkan dengan materi dari wayang kayonan gaya Sukawati. Nah, mengapa Bapak memilih wayang kayonan Sukawati? Nah, ada banyak sekali. Bukan banyak sekali sih, ada 4 ya, sorry. Gaya atau style dari tarian kayonan. Yang pertama ada gaya Sukawati, ini paling populer buat kita di Bali, Nak. Paling populer, paling dipakai
dalam pertunjukan-pertunjukan paling intens lah, intensitasnya paling tinggi dibandingkan gaya-gaya yang lain. Ada gaya Badung, ada style Bangli, ada gaya Bali Utara. Bali Utara tahu nggak? Apa namanya Bali Utara? Buleleng. Oke, mereka juga punya gayanya sendiri. Nah ya, sekarang kita akan mempelajari gaya Sukuwati. Apa alasan Bapak memberikan kalian gaya Sukuwati? Kurang lebih karena gaya Sukuwati satu mudah untuk dipelajari, ya, pola gerakannya tertata sehingga kalian memiliki itu struktur yang jelas untuk menarikan wayang kayonan. Ya, itu tujuan Bapak memberikan kalian gaya Sukuwati. Nah, adapun manfaat dari kalian mempelajari tari kayonan ini adalah sangat penting sekali, nak, karena kayonan ini itu adalah sebagai awal dari sebuah pertunjukan. Ini sangat penting untuk kalian pelajari. Kesan pertama dari pertunjukan wayang adalah kayonan. Bagus atau tidaknya pertunjukan kalian nanti, ketika kalian mempertunjukkan wayang, itu dinilai dari kayonannya. Kalau dari awal kalian sudah bagus tarian kayonannya, sesuai dengan irama dari gener, istilah Balinya lemuh ya. Bahasa Indonesia lemuh apa ya? Apa kira-kira? Lentur ya, lemas ya, indah, menunjukkan estetika. Maka bisa kemungkinan nanti ke belakang pertunjukan kalian akan berjalan bagus. Jadi harus kalian semangat untuk belajar wayang kayonan karena ini sangat penting, nak, ya. Harus semangat untuk mempelajari tari wayang kayonan ini. Ya, oke. Untuk memantik pengetahuan kalian, Bapak sekarang akan memberikan materi. Kita langsung aja. Tunggu bentar ya. Nah, silakan tonton dengan baik, jangan ribut. Nah, di bagian sana cepalenya.
Oke. Itu kurang lebih videonya 5 menit kurang ya. Ya Bapak kembali bertanya ke kalian. Ada yang bisa memberikan deskripsi nggak dari video yang tadi kira-kira apa gitu? Apa itu kira-kira? Saya Pak. Gongnya deh. Video yang tadi itu kurang lebih menjelaskan dari pola tarian kayonan gaya Sukawati. Pola tarian kayonan dari gaya Sukawati. Berarti sudah bisa yang dibedakan ya. Yang itu berarti tadi gaya Sukawati. Sudah terlihat dari polanya. Bisa dibedakan mungkin dengan gaya-gaya yang lain. Ada yang lain lagi? Pendapatnya? Kira-kira? Dewonya sama juga. Oke. Kalau seperti itu anak-anak, Bapak langsung saja akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Di sini kalian harus menyelesaikan sesuatu. Di sini udah ada pertanyaannya. Kemarin sudah Pak bentuk kelompok ya? Sudah. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Karena jumlahnya 15, jadi kelompoknya kalau nggak salah 55 ya. Ada 3 kelompok. Ya. Satu kelompok itu beranggotakan 5 orang. Seperti itu ya? Ya. Oke. Kelompoknya masih ingat? Masih. Oke, kalau masih ingat coba cari kelompoknya masing-masing dulu. Sekarang Pak akan berikan proyek ke kalian untuk kalian berdiskusi kurang lebih waktu yang Pak berikan 30 menit. Coba kelompok 1 sebelah sini, Nak. Waktunya kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi ya. Nih coba LKPD-nya. Ini kelompok 2. Oke. Ketua kelompoknya siapa ya di sini ya? Ketua kelompoknya Dewo. Di sini kelompok 3-nya ketua kelompoknya Gaga kalau nggak salah ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu berdiskusi mengenai kayonan gaya Sukawati. Bapak berikan deh kamu kemudahan untuk mencari referensi di internet untuk pola-polanya itu seperti apa. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, ada yang ingin kalian tanyakan ke Bapak, silakan bertanya ya. Bapak nggak suka siswa yang pasif, mereka tidak bertanya gitu, Pak nggak suka, silakan kalian speak up, apa yang kalian ingin tanyakan ke Bapak ya. Baca dulu itu lembar kerjanya. Oke. Karena di sini ada 5 kayonan. Oh sorry, ada 6. Berarti per kelompok itu dapat 22 ada ya. Kayonan dapat per kelompok dapat kayonan 22. Oke. Waktu kalian berdiskusi dimulai dari sekarang. Silakan. Oh ya, nanti selesai diskusi muaranya, Pak inginkan kalian agar memahami betul gaya kayonan Sukawati, dan nanti satu orang dari kelompok akan mewakili untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, nanti satu kelompok itu akan ke depan presentasi diiringi dengan gener, menampilkan wayang kayon dengan utuh. Sekarang coba pelajari teknik, pola dan lain sebagainya. Seandainya nanti kalau ada yang kurang jelas atau tidak jelas dan tidak kalian ketahui, tanyakan lagi ke Bapak ya.
Pak, saya mau bertanya Pak, Dewo, mau bertanya tentang apa? bagaimana cara memiling kayonan? Miling, gerakan milingnya. Ya, Oke. Anak-anak semuanya, ada temannya yang bertanya, Dewo bertanya, apa tadi pertanyaan anak? bagaimana cara memiling kayonan? Memiling kayonan. Oke, Bapak contohkan, Pak pinjam satu dong. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dalam tarian kayonan itu, gerakan miling itu sangat penting, nak ya. Itu mendeskripsikan atau menyimbolisasikan keseimbangan gitu, ya. Jadi dalam gerakan kayon itu ada beberapa istilah dalam kita, kebalian kita. Ada miling. Siapa tahu lagi? Ada selain miling, istilah gerakan kayon. Ngumbang, Dewo. Ngebiar ya. Ngebiar itu artinya kayon itu didekatkan dengan sumber cahaya. Kalau kalian menggunakan listrik atau pencahayaan dari neon, dekatkan ke cahaya. Jika kalian menggunakan belencong atau api, dekatkan ke api. Itu ngebiar namanya. Ada yang namanya ngumbang. Ngumbang itu bagaimana gerakan kayonan agar seperti daun yang jatuh dan tertiup angin, dia lagi ke kanan, terus lagi dia ke kiri, itu namanya ngumbang. Terus teknik memegang kayonan, tangan kalian memegang kayunya, kulitnya kalian pegang dan kayunya, lewatkan tangannya ke atas, lalu getarkan dengan pelan-pelan saja, getarkan. Ini adalah teknik memegang dan gerakan ngumbang. Ya, milingnya, nah teknik dari miling, miling itu ada 2 kali dia, di kiri dan di kanan. Seperti yang Pak sebutkan adalah simbolisasi dari keseimbangan. Jika di kiri 1 kali, maka di kanan juga harus 1 kali. Nah, miling itu tangan kalian, kateknya ini, kayunya ini, kalian taruh di sana. Kemudian 3 jari ini, jari manis, jari kelingking, dan jari tengah menutup ke bawah. Kemudian putar. Nah, kalian putar. Ini sesuai dengan filosofi kita di dunia pertunjukan. Kalau wayangnya di kanan, memutarnya ke arah mana ya kira-kira? Ada yang tahu ya? Memutarnya ke arah mana kira-kira? Ke dalam. Ada ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ke dalam. Oke, ke dalam. Jikalau di kiri, ke dalam lagi. Di kanan, ke dalam. Kalau di kanan, milingnya berarti ke kiri. Kalau di kiri, milingnya berarti ke kanan. Tapi ada juga beberapa gaya kebalikan dari itu, nak. Yang di kanan keluar, yang di kiri juga keluar. Ada juga yang seperti itu. Tapi menurut Bapak itu bukan hal yang fundamental. Yang penting kalian memahami dulu teknik milingnya biar nggak jatuh nanti wayangnya. Jadi kalian pas miling jatuh jadi gitu. Biar nggak jatuh aja dulu. Ya. Harus dipelajari, dikuasai itu dulu milingnya. Coba cari-cari dulu gerakannya. Bisa kalian list dulu. Cari di media sosial boleh. Atau di Google gitu. Pak, mau bertanya juga Pak. Oh, Gaga. Tanya tentang apa, Gaga? Boleh Pak contohkan tentang tarian kayonan gaya Sukawati? Oh, Bapak memberikan contoh gitu. Ya. Gimana nih, Pak? Beriin contoh dulu ya. Bentar ya. Biar kalian jelas ya. Pak, penyorohin dulu. Oke, Gung, Pak minta tolong lagi. Pak pinjam lagi sekali ya. Oke, perhatikan nak ya dengan seksama ya. Boleh dari awal ya.
Ini masih hawalan dari Tabuh Gener. Pemungkah namanya. Wayang kayonannya jangan dulu diambil. Dia masih ada di dalam keropak. Dipercepat lagi, Gong. Baru kalian mengambil kayonan setelah pukulan cepalo tadi. Nah, ini udah mau keluar nih wayangnya ya. Keluar. Ke kanan. Nah. Pelan-pelan. Dipercepat. Nah, ngebiar. Nah, ini gerakan milin. Pengulangan dari gerakan yang tadi. Ya. Pelan-pelan dulu. Sekarang mau dipercepat lagi. Ya. Biar lagi. Oh ya. Kurang lebih seperti itu, Nak. Pukulan cepalanya harus tepat, aksennya di antara Tabuh Gener itu. Tadi kan ada aksennya itu. Harus tepat di sana ya. Oke, coba sekarang kalian eksplorasi dulu, kalian cari dulu sendiri, diskusi dengan kelompoknya, ya. Kurang lebih waktunya sudah berjalan mungkin 10 menitan. Kalian lagi ada waktu lagi 20 menit. Gung, silakan kembali ke tempatnya.
Nah, itu dah. Itu dua-dua kali gerakannya ya itu. Dua itu bisa dihitung tuh polanya itu. Yang kanan dua, yang kiri dua, terus satu, biar baru gerakan yang tadi dia mudah sama go. Bagus, Go. Kagak ajarin temennya yang apa namanya dari anunya Pak lihat apa namanya di saat ngumbang tuh kayaknya itu susah geraknya, coba kasih dia minjem moyangnya benar, dia langsung dicari sama geraknya kan tuh udah tuh. Ada miling, ada ngumbang, ada mantik tuh yang tadi tuh Pak tuh, tak yang mantik tuh ya. Coba lagi diskusikan dengan temannya. Jangan digituin wayangnya. Engke tuh kelompok dicoba man, doang. Hei, anak-anak, kalian kebiasaan ya kok baru ditinggal sebentar aja udah ribut ya. Disiplin kalian berarti kurang ya. Hah? Jangan ribut ya, nggak boleh ribut ya. Apa yang Pak berikan
materinya tolong itu dipelajari. Jangan bicarakan hal-hal di luar pembelajaran ya. Pak kan udah sempat bilang berkali-kali Pak bilang ke kalian bahwa disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan. Percuma kalau kalian tuh hebat, pintar, mengetahui banyak ilmu pengetahuan, tapi kalian tidak disiplin tuh rasanya kalian susah untuk menjadi orang sukses ya. Mengerti ya? Oke, jangan ribut, lanjutkan. Anak-anak, Pak ingatkan waktu lagi 5 menit ya. Gimana, ada yang sulit ya? Ada yang sulit ya? Ya, gitu dah. Diperkuat lagi gerakannya. Kayak, iya, kiri kanannya gitu ya. Halo anak-anak, waktu habis. Gimana diskusi kalian tadi? Lumayan Pak. Lumayan ya. Udah Pak lihat kalian lesu sekali. Rasanya kurang motivasi belajar ya. Kalian coba Pak suruh kalian taruh kayunya di depan.
halamannya bersih kan, biar nggak keinjak bukunya ya. Coba taruh kayonnya di depan. Ditaruh ya, Besti. Udah, tancapkan ya. Anak-anak, sekarang kita kalau kayak HP itu kita reset dulu, biar pikiran kita refresh. Kalian semuanya bebas sekarang mengekspresikan dirinya. Coba lihat slide. Nah, lihat dulu slide ya. Apa kira-kira ini? Oke, berdiri, berdiri. Ayo, ayo semuanya, semuanya. Gerakannya coba ikuti yang di layar. Oke. Kalian kan anak-anak sendiri pertunjukan. Masa nggak bisa nari? Ayo, ikuti. Oke, oke semuanya. Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Ayo, ayo. Boleh di belakang. Silakan. Ayo, goyang semua. Ya, putar, putar, putar. Jangan dihalangi proyektornya, nak. Ya, ikuti, ikuti. Ya, geraknya kayak tari Bali juga ya. Ayo, ayo, biar semangat semuanya. Cewek-ceweknya bergerak dong. Yang di belakang, hei, halo. Ayo, bergerak. Ada yang hafal lagunya ya? Ya, ke atas. Ikuti, ikuti. Ya, ikuti, ikuti nak, ikuti nak. Oh, ke atas, ke bawah. Oh, belum selesai. Lanjut, lanjut. Ikuti, ikuti. Ke atas, ke bawah, ke atas. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, segitu aja ya. Hah. Coba semuanya bilang hah dulu. Hah. Lagi kali. Hah.
Lagi sekali. Dengan kelewatan. Oke, anak-anak sudah fresh semuanya? Sudah. Kalau kayak api itu semestinya kita tuh harus di reset ulang biar kita refresh, biar nggak ngantuk kalian semua mengikuti pelajaran Bapak. Kalian harus semangat. Tadi cewek-ceweknya malu-malu narinya. Cewek-ceweknya dia agak pemalu. Ini pipi nggak mau all out. Kamu kan penari juga nak ya? Semestinya harus semangat menarinya. Oke, anak-anak, segitu aja dulu kita ice breaking-nya. Sekarang Bapak ingin kalian menunjukkan kebolehan kalian hasil dari diskusi kalian yang tadi. Sekarang udah hasilnya, kalian presentasikan ke depan. Kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya Pak. Dewa Go. Dewa Teguh. Ya, Dewa Teguh. Dewa Teguh yang mewakili. Ya, Pak. Kelompok 2. Dewa Tut. Dewa Tutnya dipaksa ya kok gitu sebang. Dewa Tutnya. Oke, kelompok 3. Gaga. Oh, ini semangat sekali. Oke, siapa yang pertama? Langsung seperti hitungannya apa Pak Aca? Langsung aja ya. Langsung Pak. Oke, kalau gitu silakan. Dewo. Turunkan dulu kayonnya, pilih satu yang menurut Anda terbaik. Itu Anda gunakan untuk presentasi. Ya, Gung, tolong bantuannya. Yang lainnya jangan ribut, tolong perhatikan dengan seksama. Kalau ntar giliran kalian nggak bisa kan malu. Dari awal ya Pak. Ya, dari awal aja sih.
Oke, beri tepuk tangan ke dewonya. Gimana? Bagus apa enggak? Anak-anak. Bagus ya. Dari segi teknik juga Pak lihat sudah lumayan dewo. Nomor absen berapa dewo ya? Nomor absen 12. Dewo Teguh Pramana. Oke. Dari teknik apa namanya? Memegang kayonannya, dewo sudah lumayan bagus. Bisa teman-teman anak-anak yang lain, teman-teman dewo bisa contoh dewonya. Dia tangannya sudah apa namanya? Pegangannya bagus sekali. Ini istilahnya ngelibir dalam kita pewayangan Bali. Nah, dewonya itu sudah lumayan menguasai. Tapi masuk untuk dewo apa namanya? Tanjaknya itu harus lebih dipertajam lagi ke aksennya. Coba di saat dua kali itu dari awal jang. Ya. Nah, itu aksennya itu yang net jong deng nyot, timingnya itu harus tepat sekali. Dewo masih lagi dikit-dikit aja terlambat. Coba lagi sekali ulang. Hop, ya. Yuk. 1 2. Ah, itu yang Pak bilang. 1 2 1 2. Ya. Ya, mengerti Dewo ya? Berarti timingnya yang kurang pas. Iya, timingnya kurang pas lagi dikit. Tapi overall itu bagus sekali Dewo. Dewo sudah bisa apa namanya? Sudah bahasa Balinya caloh. Bahasa Indonesianya sudah menguasai itu. Oke, kita lanjut ke kelompok yang lainnya. Ini Pak kasih kayonnya ke kalian biar kalian juga bisa mengira-ngira bagaimana gerakannya nanti. Kasih tepuk tangan lagi sekali sama Dewo. Asik. Calon dalang. Oke. Tadi itu kelompok berapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1. Oh, kok 1 ya. Kelompok 1. Sorry Pak, salah ucap. Dewo Gede Teguh Pramana. Oke, udah bagus tuh. Sekarang coba lanjut ke kelompok 2. Yang wakili tadi siapa? Dewonya juga. Oh, sama-sama Dewo ya. Dewo. Oke. Silakan Dewo. Dari awal juga ya, Ya, dari awal juga.
Oke, kasih tepuk tangan untuk dewonya deh. Sebelum Pak memberikan umpan balik, Dewo, bagaimana pendapatnya? Apakah menurut kamu tadi udah apa namanya? Pola-polanya sudah benar apa belum? Polanya sudah benar tapi belum tepat. Belum tepat. Ya, gimana anak-anak? Ada umpan balik untuk Dewonya? Sudah. Bagus sebenarnya ya. Gerakannya sudah mempresentasikan mewakili dari Kayonan Gaya Sukwati. Nah, tapi Nak Dewo, masukan dari Bapak, ada beberapa gerakan-gerakan yang belum Dewo kuasai, lagi dikit-dikit aja. Kayak pola ngelibirnya itu kalau boleh Pak memberikan masukan, itu harus ritmonya jelas gitu. Karena ritmonya itu akan menentukan gini Nak, menentukan gamelannya, engkes uncap. Kita di Bali mengenal dengan engkes uncap. Kalian tahu engkes uncap ya? Lirih atau kerasnya suatu gamelan, suatu instrumen ya. Kalau wayang kayonan kita pelanin, kita lambatin sehingga di sana instrumennya akan menyesuaikan. Dia tuh akan lebih cenderung lirih lagi sedikit kan seperti itu ya. Lirih dan temponya tetap. Dia tidak cepat temponya. Dia tuh tetap bahasa Balinya atau stabil ya. Kalau sudah gerakannya Dewo itu berubah ke arah cepat, kan seperti Pak yang sudah tadi itu, lamat dulu 3 kali. Setelah lamat itu dia tuh mempercepat lagi 2 kali kan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dan 5 itu geraknya lebih cepat Nak. Ketika gerakan kamu itu lebih cepat, genernya, instrumennya akan mengikuti dengan mempercepat dan juga mengeraskan pukulan. Instrumen akan merespon. Nah, Q itu apa namanya? Kunci-kunci itu yang belum Dewo kuasai lagi dikit. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam coba ambil kayonannya Nak, coba pegang siapa yang ada di depan kayonan, coba pegang kayonannya. Ya, pegang kayonannya. Bapak mau bertanya, apa tujuannya? Kok wayang kayon itu katiknya yang paling atas itu dia itu mengecil? Tujuannya apa kira-kira? Karena biar lemas. Ya, betul sekali. Karena kayonan itu biar dia itu menjadi lebih apa namanya mudah digerakkan. Makanya di bawahnya itu diperbesar, di atas itu dikecilin lagi dikit. Nah, ya. Maka dari itu kita itu bisa mempermainkan itu, ya. Oke? Itu aja dari Bapak. Dewo sudah bagus, berikan upload sedikit untuk Dewonya. Oke, anak-anak, kita lanjut yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Silakan. Silakan. Gung, coba ambil dari pertengahan ya. Langsung aja dari peralihannya. Ya, biar cepat.
Oke, berikan plus. Luar biasa. Gaga, itu sudah bagus sekali. Itu bisa kalian gunakan sebagai contoh, nak. Gaga, bagus. Dia sudah sangat mahir sekali memainkan kayonan. Itu sudah gerakan yang paling bagus, Pak. Lihat di antara 3 kelompok. Berikan plus lagi sekali. Gaga, silakan kembali ke tempat. Ya. Timing dan penggunaan halus gerakannya sudah bagus sekali Gaga itu. Gaga sebelum ini sudah pernah mempelajari ini ya, sebelum kelas Bapak ya? Pernah. Sudah pernah ya? Ya. Di mana? Di Google atau di YouTube? Sudah pernah menonton? Ya, YouTube. Nah, kalian semua perlu mencontoh Gaga ya. Sebelum pelajaran itu dimulai, kalian mempersiapkan terlebih dahulu di rumah untuk materi yang akan dipelajari, sehingga pada saat pelajaran berlangsung kalian sudah langsung bisa menangkap apa yang Pak berikan. Oke anak-anak, presentasinya sudah segitu aja. 3 kelompok sudah ada yang mewakili, sudah semuanya ya. Sekarang Bapak akan menguji hasil keseluruhan semuanya. Apakah di antara kalian semuanya sudah rata-rata sudah menguasai atau belum? Kalau 1 kali mempersingkat waktu itu 1 kali 5 orang gimana? 1 kali Pak uji itu 5 orang gimana? Mau ya? Ada berapa kayonan nih? 6. Ada 6. Oh kalau gitu kita 5-5 aja ya. Satu kelompok, satu kelompok. Oke, 5 pertama silakan. Di sini aja kalian berbaris. Bapak akan mulai dari depan. Silakan. 5 pertama silakan. Dewo, instrumennya ambil dari pertengahan ya. Ya. Ini ya, lagi 1. Oke. Oke, sini tepuk tangan temannya yang depan. Atas nama siapa aja ya? Oming, nomor 14, Teguh, Asri, Suaria, sama Risma. Oke, silakan kembali ke tempat ya. Hati-hati biar nggak keinjak gininya ya, eventnya ya.
Oke. Tepuk tangan dulu. Tunggu dulu nak. Amanda, Gekta, Pipi, Dewo yang tadi presentasi, Pase ya, Radiase, Pak lupa terus nama Radiase, Pak ingatnya Raditya, Radiase. Hati-hati ke belakang ya biar nggak keinjak, silakan pelan-pelan. Oke. Gung. Oke, Gung sekarang ya. Ya, bisa dimulai, Gung. Oke, udah tepuk tangan temannya. Gung siapa ya panggilannya ya? Gung Windu, oke, Gung Windu, Raditya, Gaga, Sampun, namanya Sampun ya. Dwipa, oke, Dwipa nomor absen, ya oke. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Silakan Gung, kembali Gung. Anak-anak sekalian, Pak akan memberikan evaluasi secara menyeluruh ya, secara umum pada kalian ya. Rata-rata dari kalian sudah menguasai sebenarnya, tapi mungkin karena kurang dilatih dan baru pertama kali pertemuan, jadinya ada beberapa gerakan yang belum maksimal gitu. Sebenarnya tari kayon ini adalah tari yang sangat bahasa Indonesia lemuh apa ya? Sangat lentur ya, sangat lentur. Dalam memainkan ini tuh kalian perlu yang namanya estetika tuh harus tinggi. Jiwa kalian tuh pokoknya harus cari geraknya terus, karena kayon itu adalah tari pembuka dalam pewayangan. Ya, jadi geraknya tuh harus lentur dan lembut. Dia ada dinamikanya, di mana saatnya dia cepat, di mana saatnya dia lama, ya. Jadi rata-rata dari kalian tuh tenaganya itu belum dikontrol gitu, di mana saatnya diperkeras, ya, dan lain sebagainya. Dan terus mungkin itu disebabkan karena kalian baru pertama kali mempelajari wayang kayonan gaya Sukawati, ya. Nah, dan Pak yakin kalau kalian terus berlatih, mungkin nanti kalian akan sangat menguasai gerakan kayonan pola-pola ini. Polanya diingat ya, polanya di kanan 2 kali, udah, di kiri 2 kali. Terus kanan 1 kali, kiri 1 kali. Baru gerakan ngumbang ya, gerakan ngumbang itu 5 kali turun ke bawah,
ke atas, gerakan apa namanya? Ngebiar. Ngebiar, gerakan ngebiar. Setelah gerakan ngebiar itu baru gerakan manting. Manting itu artinya pukul kelirnya, tapi jangan terlalu keras nanti robek. Pukul, plak, plak, plak 3 kali atau 4 kali. Baru lanjut ke gerakan gerakan miling. Gerakan miling ini selesai, tunggu aksen genernya ke kiri, miling lagi. Ya, setelah miling ini, tadi kalian ada beberapa yang bingung, setelah miling di kiri ini, selesai milingnya, itu ada aksen. Cet 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 ceng dengan jangan deng jang, dengan jangan kanan, jeng jang deng nyot. Jeng jang deng nyot. Ini itu adalah gerakan yang tadi tapi terbalik. Yang tadi itu pertama kan di kanan. Gerakan yang nomor 2 ini diawali di kiri, nak. 2 kali di kiri. Nah, itu kebalikan dari gerakan yang pertama sebenarnya. Kalian banyak yang bingung ya. Itu tadi yang pertama geraknya kan di kanan mulainya. 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali. Ini kebalikan dari yang tadi. Bedanya gerakan yang kedua ini dia tuh nggak isi apa namanya? Nah, diingat ya. Gerakan yang kedua ini nggak isi miling. Gerakan yang kedua ini ketika selesai langsung dia ke peralihan ke bagian ketiga. Ada gerakan kayak regsek itu ya. Inyang ninyang inyang ninyang inyang ninyang inyang ninyong inyong nyet inyang ninyang ninyong inyong ninyong inyong nyet. Nah, yang itu tuh itu polanya yang ketiga. Tolong diingat ya. Itu harus diingat ya. Udah, segitu aja evaluasi menyeluruh dari Bapak. Anak-anak coba kayonannya taruh di kelopak ketua kelas ya. Oke, ini kita sudah menuju penghujung dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi kita pelajari? Siapa? Oke, Gung, silakan. Dari hasil pembelajaran tadi, saya dapat mengetahui apa itu makna dari kayonan, Makna dari kayonan yang pertama, yang kedua. dan juga pola-pola tarian kayonan Sukawati. Juga saya dapat mempelajari bagaimana instrumen gamelan gender pada pola kayonan Sukawati. Pada pola genirnya juga ya. Karena ada keterkaitan nak ya antara genir dan juga wayangnya. Tidak bisa berjalan sendiri, harus beriringan ya. Genirnya diikat oleh gerakan dari pola kayonan gaya Sukawati, dan gaya kayonannya juga pola-pola kayonannya gerakannya diikat oleh iringan yakni berupa genir ya. Jadi kesimpulan dari gongnya benar sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu kayonan gaya Sukawati. Oke anak-anak, ada yang bisa nggak? Bapak ingin bertanya ke kalian. Setelah kalian mempelajari materi yang tadi, bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Apakah pembawaan Bapak, metode mengajar Bapak membosankan apa-apa? Nggak apa-apa, bilang aja ke Bapak. Satu orang, ada yang mungkin bisa memberikan masukan, mungkin saran tentang pelajaran kita hari ini? Apa kira-kira? Salah satu? Pak tunjuk aja ya, di antara kalian ya. Siapa kira-kira? Dewo, bagaimana metode yang Bapak gunakan untuk mengajar tadi? Kalau menurut saya sudah sangat bagus ya, karena Bapak juga menggunakan metode dengan menggunakan YouTube juga kita kan bisa menonton. Betul. Dan Bapak juga sudah bisa mencontohkan. Jadi kita baru tahu melihat secara langsung kan lebih mudah jadinya. Oh gitu. Ya. Lalu kan isi S breaking juga itu ya. Oh itu kalian senang ya? Karena ya terkadang gini lah ya. Ya. Ya lanjut tuh, terkadang apa? Terkadang ya ngantuk lah Pak ya, tapi isi kewer-kewer itu ya lumayan lah ya, gitu ya, membuat gini ya energi kembali semangat belajar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dewonya dong. Ya. Terus refleksi pembelajaran kita tadi apa anak-anak? Apa coba kita ingat-ingat lagi? Apa satu orang? Siapa boleh? Kita refleksi dulu sebelum selesai beberapa menit. Mungkin Gung lagi? Boleh? Apa Gung? Silakan. Dari hasil pembelajaran tadi, saya sedikit bingung terkait instrumennya karena pertama kali mendengarkan dan langsung mencoba di gender. Oh gitu. Berarti masih sedikit bingung ya. Nah oke, kalau gitu nanti mungkin di luar kelas ini kalau Gung memang ingin
menguasai secara menyeluruh kegederannya, mungkin bisa nanti Pak akan ajarkan ya. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah di ujung dari pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, minggu depan anak-anak akan mendapatkan materi kelanjutan dari wayang kayonan ini. Minggu lalu kan udah cepale, awalan dari kayonan. Yang ini adalah tarian kayonannya. Minggu depan Bapak akan lanjutkan ke materi pengancit kayonan. Ya, anak-anak sekarang pulang jangan langsung bermain, langsung keluyuran. Coba cari referensi di YouTube, di Google juga boleh. Bagaimana itu pengancit kayonan gaya Sukawati. Agar minggu depan kalian sudah berbekal dulu nih, kayak Gaga tadi tuh. Gaga tadi, Bapak yakin pasti Gaga sudah mempelajari sebelum Pak ajari. Makanya gerakan kayonannya sangat indah Pak lihat ya. Sudah sangat bagus sekali, seakan-akan dia sudah mengetahui sebelum Bapak ajarkan. Ya, oke? Kalian harus, apa tadi Pak bilang? Mencari referensi di YouTube, di Google, dan lain sebagainya ya. Pelajari itu ya anak-anak ya. Oke, sebelum Pak tutup, kita berdoa dulu seperti biasa. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Doa kelas, silakan. Ada sana. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Ingat bersihkan kelasnya, kemasi wayangnya jangan sampai berantakan. Oke, selamat siang anak-anak.